Selamat pagi semua. Dalam video kali ini, saya akan berbagi cara pencegahan TB. Yuk kita simak bersama. Bakteri TB berukuran sangat kecil. Dapat menyebar melalui udara saat kita berbicara, batuk, atau bersin. Bakteri TB tidak terlihat oleh mata. Agar tidak menulari orang lain, perhatikan tips berikut ini ya. Tutup mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu sekali pakai. Dan sesudahnya segera cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dengan memalingkan wajah ke sisi lengan dalam. Selama bergejala batuk, jangan lupa pakai masker. Dan ingat, jangan meludah atau membuang dahak sembarangan karena akan berpotensi menulari orang lain. Jika Anda penderita TB, jangan lupa untuk membatasi interaksi sosial. Jangan terlalu lama berada di tempat umum, perbanyak istirahat, dan jika memungkinkan, usahakan tidur di ruangan terpisah dengan anggota keluarga satu rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun, sesuai panduan 6 langkah dari WHO. Pastikan sabun melapisi seluruh permukaan tangan, dan bilas dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Jaga sirkulasi udara di rumah dan biarkan sinar matahari masuk. Bakteri TB akan mati jika terpapar sinar matahari langsung. Jangan lupa buka jendelanya juga ya. Jika Anda penderita TB, batasi kontak dengan kelompok rentan karena mereka mudah tertular. Siapa saja itu? Anak-anak, ibu hamil, pasien lanjut usia, pasien kanker, pasien autoimun, pasien TB laten, pasien TB putus obat, dan pasien HIV/AIDS. Untuk mencegah TB resisten obat, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan diagnosis dini. Jika tegak, segera diobati sampai tuntas dan dilaporkan ke dalam sistem surveillance. 2. Pantau kepatuhan dan ketuntasan pengobatan agar tidak terjadi resistensi obat. 3. Jangan menggunakan obat TB secara sembarangan. Dan yang keempat, pengendalian oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Bakteri TB sangat sulit dideteksi dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Jika kita tinggal satu rumah dengan pasien yang menderita TB atau sedang dalam pengobatan, jangan lupa untuk memakai masker, menerapkan pola hidup bersih sehat, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan, dan tentu saja menjaga daya tahan tubuh dan rajin memeriksakan diri, terutama jika ada keluhan. Usaha pencegahan untuk bayi adalah dengan memberikan imunisasi BCG. Dapat diakses di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, untuk seseorang menjadi sakit TB paru MDR tentu saja dia tertular, satu bisa tertular dari orang lain yang juga TB MDR. Jadi seorang apabila keluarganya ada yang TB MDR, kemudian dia merawat pasien tersebut bisa jadi sumber tertular TB MDR. Terus kemudian atau dia dirinya sendiri, ya, jadi kuman yang ada di dalam tubuhnya, kuman TB-nya tadi yang ada dalam tubuhnya itu menjadi ganas, bermutasi menjadi ganas. Itu bisa jadi karena perilakunya orang tersebut, pasien tersebut yang dia mungkin tidak patuh dalam berobat. Misalkan dia minum obat belum sampai tuntas, ditentukan oleh dokter 6 bulan, dia hanya minum obat 3 bulan. Nah, itu beresiko kumannya akan menjadi mutasi, ya, jadi sifatnya main-main, obatnya tidak diminum secara tuntas, main-main, dan itu akan berdampak kumannya menjadi ganas, dan itu bisa menjadi resisten. Kumannya salah satunya adalah MDR TB. Pada pasien-pasien TB biasa, kalau dia mengalami
menjalani pengobatan dengan patuh, maka tingkat kesembuhannya cukup tinggi. 80% lebih itu bisa sembuh. Pada pasien-pasien yang dia tidak patuh itu, maka dia akan mengalami gangguan dan akan terjadi MDR. Pada pasien-pasien MDR tentu saja dia sudah pernah menjalani pengobatan sebelumnya, dan hal-hal tersebut akan mempengaruhi seseorang akan kepatuhan pengobatan. Itu juga akan berdampak pada tingkat kesembuhan. Satu, kumannya yang ganas, terus yang kedua, faktor seseorang tersebut apakah dia patuh terhadap pengobatan. Apabila tidak patuh terhadap pengobatan, itu akan berdampak buruk. Dia sudah MDR, kumannya sudah mutasi, sudah ganas, ternyata dia tidak patuh terhadap pengobatan, dan itu akan berdampak terhadap penurunan tingkat kesembuhan. Pada pasien-pasien TB MDR yang menjalani pengobatan secara teratur dengan mungkin minimal efek samping atau ada efek samping yang dia patuh untuk tetap menjalani pengobatan, tingkat kesembuhannya masih bagus. Untuk mencegah terjadinya TB MDR, maka pasien TB yang dinyatakan positif sebagai TB, dia harus menjalani pengobatan sesuai dengan program. Dia harus minum obat secara rutin. Dengan itu tujuannya adalah untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuhnya. Kuman TB yang ada dalam tubuhnya tersebut akan dibunuh oleh antibiotik atau obat TB, dan hal tersebut harus dilakukan minimal 6 bulan pengobatan, dan itu akan melindungi dirinya dari kuman yang di dalam tubuhnya untuk mutasi, dan juga melindungi orang yang ada di sekitar. Kalau dia sembuh, tidak menjadi penular orang yang ada di sekitar, dan tidak menyebabkan adanya resistensi atau kekebalan dari kuman TB menjadi lebih banyak.